STT itu ada di pertanyaan dari dosen, kamu masuk STT itu apa alasannya? Kan? Nah, jadi kalau ada yang bilang alasannya karena disuruh orang tua, berarti bukan karakter dia, bukan niat dia untuk ke situ kan gitu. Nah, tapi itu kan hanya sebagai contoh aja. Nah, sejatinya konselor itu yang sejati itu, konselor yang terbaik itu adalah Yesus. Setuju nggak? Setuju. Bayangin coba, mungkin sejauh ini kita hanya berdoa, doa kita itu hanya kita harapkan Tuhan yang jawab. Kita berbicara, Tuhan mendengar. Tapi sekarang itu pengertian doa itu, arah doa itu jangan hanya itu kita artikan dan hidupi. Coba bikin suatu cara atau suatu situasi kita yang diam mendengar, Tuhan yang berbicara. Teman-teman semua, pada sore hari ini, di hari yang cerah ini, kita akan berdiskusi, kita akan bincang-bincang bersama Kak Epriana Boru Manalu. Nah, pembicaraan kita pada sore ini terkait tentang apa nih, Kak? Aku lagi tertarik untuk membahas tentang karakter ini, Amang. Karakter. Iya. Kenapa kakak tertarik ingin bahas tentang karakter? Karena kan ini penonton kita juga Naposo dan terlebih juga kita Naposo ya, Amang ya. Kita harus memiliki karakter yang kuat kalau menurutku. Karena di Naposo sekarang lagi rentan-rentannya atau lagi sensitif sekali untuk ke arah negatif atau yang positif gitu. Jadi kita harus memiliki karakter atau fondasi yang kuat lah setidaknya ya. Oke, bagus pertanyaannya. Tapi sebenarnya bukan hanya karakter yang kuat ya, Kak ya. Karakter Kristus loh. Wow. Karakter Iya, Kristus dong. Kristus. Ya karena kita kan pengikut Kristus, kita ya pengikut Yesus gitu. Berarti karakter kita itu adalah karakter Kristus yang seperti bagaimana setelah kita ketahui ya di dalam Alkitab kita kan harus mengikuti Buah-buah roh. ya itu harus kita Iya. insight dan itu kita internalisasi dalam diri dan pikiran kita dan harus kita upayakan gitu kita hidupi. Oke, pertanyaannya dari kakak itu apa itu, Kak, yang pertama? Oke. Menurut Amang nih, Oke. karakter itu diciptakan Tuhan atau tidak? Karakter itu diciptakan atau Tuhan? Ya, untuk menjawab ini kita harus kembali kepada pembacaan Alkitab ya, Kak ya. Oke. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah. Tapi yang menariknya Allah itu nggak ciptain manusia dari debu tanah doang aja. Kalau kita kembali itu dalam kisah penciptaan manusia. Dalam kita Kejadian 1 itu kalau kita runut itu manusia itu diciptakan segambar dan Serupa dengan Allah. Allah. Atau dalam bahasa lainnya imago Dei. Oh iya. Ya, segambar dan serupa dengan Allah. Nah, mungkin kalau kita perdalam lagi dan kita lihat lebih jauh, karakter ini, watak ini, sifat ini, disitulah terlihatnya. Jadi, memang penciptaan itu, ya Allah menciptakan manusia itu amat baik, kompleks gitu. Nah, tapi pada akhirnya, karena manusia itu memiliki keunggulan dari makhluk hidup yang lainnya, itu kepada pikiran dan hati, ini yang mungkin membuat karakter itu semakin berkembang, sehingga kalau kita perhatikan ya, antara karakter orang di era baby boomers, generasi X, Y, Z, bahkan ke sekarang generasi strawberry itu selalu berkembang. Oke, iya. Gak ada yang sama-sama toh. Tidak ada. Nah, jadi di sini sebenarnya itulah ingin kita lihat bahwa karakter itu tidak bisa kita katakan Allah spesial menciptakan karakter seseorang itu begini, enggak. Tapi Allah itu ya menciptakan manusia itu. Oke. Dan di dalam itu juga lah Allah memberikan kebebasan itu sama manusia. Oke. Oke, gitu dia. Tapi kalau menurutku bukankah karakter itu adalah sebuah pembentukan ya maksud? Ya, Pembentukan, karena oke. pembentukan karakter itu dibentuk sedini mungkin Ya. dari kita kecil. Oke. Berarti bukankah berdasarkan didikan orang tua, misalkan seperti ini. Dia dididik dari kecil mungkin sering dikatai atau bercandaannya dengan apa ya? Kamu tuh kok kurang bisa ya dalam hal ini. Kamu kok tidak seperti itu. Ya. Sering kali kan sebagai anak seperti itu ya, Mang ya. Nah, itu kan mempengaruhi mental anak. Oke. Itu membuat karakter atau menimbulkan sifat karakter ya, karakter yang mungkin jadi ciut,
atau takut dalam berargumen misalkan seperti itu. Jadi apakah itu bukan bukan karena diciptakan tapi dibentuk? Ya. Ya, kalau sampai saat ini Amang setuju ya. Amang setuju dengan pernyataan kakak dibentuk. Sehingga karena dibentuk inilah kita mungkin bisa digiring. Oh, Kita bisa digiring, kita bisa dibawa ini mau kemana ini gitu. Iya. Itu tidak serta-merta terlepas dari kehidupan realitas kita. Itu Betul. bahkan ada gitu ya. Iya. Makanya ketika Amang dulu mau masuk ke STT itu ada tuh pertanyaan dari dosen, kamu masuk ke STT itu apa alasannya? Oh, iya. Kan jadi kalau ada yang bilang alasannya karena disuruh orang tua, berarti bukan karakter dia, bukan niat dia untuk ke situ kan gitu. Nah, tapi itu kan hanya sebagai contoh aja, harus kita lihat. Jadi kenapa memang kalau kakak bilang tadi karakter itu dibentuk, ya memang kalau kita perlihatkan dari cerita Alkitab pun Kak, ya untuk anak-anak itu diajarkan langsung oleh orang tua. Itu terutama itu dalam tradisi, ya kita bisa bilang dalam tradisi PL ya. Jadi cara orang tua itu mengajari anak itu sebelum mau tidur itu, orang tua itu akan menceritakan. Mungkin ya kalau diterapkan, kalau bahasa enaknya didongengin gitu. Tapi kalau didongengin kayak cerita-cerita tahayul gitu ya. Tapi ini bukan mengacu kepada itu. Dalam kekristenan kita tidak mengacu kepada hal tahyul atau dongeng. Tapi kita mengacu kepada menceritakan apa perbuatan-perbuatan Allah yang dahulu kala. Jadi itu diceritakan kepada anak-anak sebelum tidur. Nah, diceritakan kepada anak-anak sebelum tidur. Itulah kalau kita bilang dalam bahasa sekarang itu, parentingnya orang tua itu, ya, pola pengajaran dari anak-anak itu, pola pengajaran orang tua kepada anak-anak sebenarnya sudah dimulai sejak dahulu. Tapi kenapa kalau kita perhatikan dalam era demi era itu ada yang mengalami kemandekan sehingga tidak sinkron. Jadi pada saat itu, pada saat kakak bilang tadi karakter itu dibentuk, Amang setuju. Kenapa? Ya, lebih lanjut lagi ya, kita di HKBP, ya di gereja HKBP, baptisan itu pada saat dewasa atau anak-anak? Anak-anak, bahkan masih bayi toh, masih bayi gitu kan? Apakah di situ kita sudah bisa mengetahui karakter ini baik ini, karakter baik ini intelektualnya kuat ini? Udah bisa lihat belum? Belum. Tapi ada yang mendasarinya. Itu apa yang mendasarinya? Tuhan memerintahkan kepada orang tuanya untuk mengajari dan membawa anak ini nantinya kepada persekutuan-persekutuan yang ada di kuria itu. Apa itu? Ketika nanti dia sudah berumur, misalnya ketika dia sudah bisa berjalan, atau dalam masa bayi juga, dia sudah dibawa kepada ibadah sekolah minggu. Ya, jadi itulah, jadi sejak kecil dia sudah dibekali. Jadi karakter itu pun dibentuklah di situ. Dibentuk berarti sesuai, kalau dibawa ke sekolah minggu, karakternya dibentuk menurut standar siapa? Standar Allah dong, berdasarkan Alkitab. Nah, walaupun di antara banyak beberapa gereja, metode-metodenya berbeda. Tapi sedari kecil dia, makanya ada sekolah minggu, remaja, naposo, disitulah kita dibentuk. Itu dia. Berarti dibentuk juga ya, Bang ya. Jadi bisa kita katakan, kita itu tahapan demi tahapan itu Kak, sekolah minggu, remaja, naposo, kita mengalami pembaharuan, mengalami transformasi gitu. Ya, mengalami transformasi. Itu dia kalau penjelasan dari Amang terkait dengan itu. Berarti benar-benar dibimbing dari kecil ya, Mang ya? Iya, kita dibimbing, diarahkan gitu. Tapi apakah itu ada campur tangan Tuhan, Amang? Misalkan kan ada buah roh. Apakah itu memang dari Tuhan atau dari diri kita sendiri? Sifat-sifat buah roh itu. Ya, istilah buah roh itu diperkenalkan oleh Paulus ya. Dalam kitab Galatia 5 ayat 22. Ada berapa Kak? Ada berapa kira-kira Kak jumlah buah roh itu? 9. Ada 9. Dimulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, pada akhirnya akan merujuk kepada penguasaan diri. Ada 9 ya? Ada 9, betul. Nah, jadi kalau kita perlihatkan kenapa Paulus mengangkat hiduplah berdasarkan buah-buah roh. Karena buah-buah roh itu artinya inilah perilaku orang yang hidup berdasarkan
iman mengacu kepada Allah Yesus. Sedangkan dunia ini yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Yesus, ada juga karakter-karakternya. Ya. Karakternya apa? Iri hati. Iri hati, ketamakan, egois, dan lain sebagainya. Jadi Paulus ingin mengarahkan kamu atau jemaat yang sudah mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, yuk hidup kita berdasarkan standar ini gitu. Oke. Ya. Standar ini. Nah khususnya nih Kak, terkhususnya nih di khotbah kita hari Minggu ini nih, tanggal 28 Mei ini 2023 ini, itu tentang hari Pentakosta toh. Iya betul. Nah, mungkin kita mengetahui hari Pentakosta itu kan turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus. Itu dari peristiwa kitab Kisah Para Rasul 2. Tapi khusus minggu ini itu diambil dari kitab Yohanes loh. Kitab Yohanes. Nah, itu berangkat kalau kita perlihatkan dalam runtutan itu dia penceritaannya itu berawal dari Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit mengalahkan kematian, terus dia naik, Yesusnya naik, Yesus naik, dan Yesus menurunkan atau memberikan Roh Kudus. Nah, jadi apakah peristiwanya sama? Tidak. Di situ Yesus menyelesaikan suatu peristiwa yang terjadi. Apa peristiwa yang terjadi itu? Nah, peristiwa yang terjadi itu adalah murid-murid mengalami ketakutan. Murid-murid mengalami ketakutan. Nah, ketika murid-murid mengalami ketakutan, otomatis mereka sangat menutup diri. Di samping itu juga kenapa mereka ketakutan? Karena Yesus meninggal. Yesus mati pada saat itu. Di samping itu juga mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Di samping itu juga ada isu yang berkembang pada saat itu sebelum Yesus naik ke surga itu, Yesus mengalami kebangkitan. Isu terkait dengan mayat Yesus itu hilang. Dikira oleh orang Yahudi, mereka, para murid ini mencuri. Untuk apa tujuannya? Itu bisa kita perdalam nanti. Jadi karena itulah ada rasa takut, ada trauma. Yesus hadir menampakkan diri di tengah-tengah mereka, yaitu untuk memberikan atau mengobati trauma itu. Jadi kehadiran Yesus itu, kalau bahasa sekarang itu, Yesus menampilkan diri sebagai konselor. Kok konselor? Kenapa dikatakan konselor? Jadi Yesus itu bangkit, ingin melihat, ingin menerangi karakter orang ini. Jadi karakter murid itu pada saat itu sedang takut, mengalami trauma. Kenapa mengalami trauma? Bayangin seorang sahabat yang sudah bersama-sama, tiba-tiba dilihat mereka, disaksikan mereka meninggal. Otomatis itu kan akan membuat mereka mentalnya ciut, terus mengalami yang namanya krisis identitas ya. Betul. Gurunya sudah tidak ada, seolah-olah mereka ditinggalkan. Nah disitulah Allah dalam rupa Yesus, ya, Allah dalam rupa Yesus, Allah di dalam Yesus, Yesus dalam Allah, memberikan, ya kalau bahasanya itu penyembuhan. Penyembuhan dengan hadirnya Yesus di tengah-tengah mereka. Yesus hadir, ini loh aku hadir, aku tidak meninggalkan kamu. Jadi ketika Yesus itu hadir di sana, Yesus itu ingin memutus, kalau bisa kita katakan, rantai setan itu ya. Rantai setan itu ingin memutus itu. Rantai setan itu ketakutan, trauma itu, ketidakpercayaan diri. Jadi krisis identitas itu. Yesus itu ingin menghapus ini. Dengan hadirnya aku di sini, aku menerangi karaktermu, menghapus itu semua. Sekarang ayo move on, bangkit. Jadi dengan hal ini kita bisa lihat dan saksikan Allah itu dalam Yesus memberikan atau menyinari karakter setiap umat yang percaya. Ya. Itu tidak hanya berhenti sampai situ kan. Kakak tanya tadi kan, apa wujud nyatanya gitu ya? Iya. Wujud nyatanya Yesus itu membentuk karakter. Betul. Wujud nyatanya Yesus yang sudah naik ke surga memberikan roh. Ya, roh, memberikan roh. Kita tidak berbicara ya, memberikan roh ini apakah dia dalam bentuk dimensi, dalam bentuk rupa atau segala macamnya. Tapi dia memberikan roh. Rohnya itu tadi apa? Ya, pembebasan yang diberikan oleh Yesus itu. Bebas dari rasa takut. Sekarang bergeraklah. Yaitu, jadi roh ini bisa kita lihat dengan lebih dalam. Di mana ada damai, di mana ada sukacita, di situ ada roh. Dan itulah kekuatan. Nah, jadi bukti karakter itu dibentuk oleh Yesus adalah gereja.
adalah gereja. Jadi dengan adanya gereja, maka setiap persekutuan itu yang ada itu, makanya tugas gereja itu kan ada 3, koinonia, marturia, dan diakonia. Disinilah Allah membentuk manusia itu. Jadi dengan adanya gereja, gereja juga menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Jadi itulah yang dilakukan oleh gereja. Gereja juga memiliki para pelayan, dan para pelayan inilah yang bergerak untuk menyuarakan, untuk memberikan pengajaran supaya karakter yang diinginkan Allah itu begini loh. Kita itu harus begini. Allah itu nggak meninggalkan kita. Itu. Ada lagi yang mau Kak tanya nggak? Ada dong. Oke. Di luar dari tadi ya, Mang ya. Segambar dan serupa Allah. Itu sering kita dengar ya, Mang ya. Oke. Apakah kita segambar dan serupa Allah? Ya, kalau menurut saya merasanya karakternya itu berarti kita punya keturunan lah. Oke, ya, boleh. Keturunan segambar dan serupa Allah. Menurutku itu adalah privilege. 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 Hak keistimewaan ya. Betul Oke, good. sekali. Kita sudah diberikan karakter-karakter yang begitu bagus ya, Amang ya, Oke. dalam buah-buah roh. Kalau Amang sendiri bagaimana? Amang setuju. Jadi setiap kita itu yang dinyatakan sebagai imago Dei, kita segambar dan serupa dengan Allah, itu adalah privilege kita, kekuatan kita. Ya. Jadi bahkan Amang lebih jauh lagi ya. Mungkin kita hanya mengenal manusia yang sesuai dengan memiliki kelengkapan anggota tubuh ya. Iya. Mereka-mereka ya, atau teman-teman kita yang tidak memiliki kelengkapan anggota tubuh juga, itu juga privilege bagi mereka. Why? Itu juga mencerminkan segambar dan serupa dengan Allah. Wow. Iya. Kita harus katakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa begitu? Ya, Alkitab sendiri bilang, kalau mereka yang mengalami gangguan setia, mengalami perbedaan yang sama dengan kita, berarti secara tidak langsung dalam tanda kutip ya, dan itu tertulis dalam Alkitab, ada rencana-rencana Allah yang akan bekerja pada mereka. Wow. Makanya Amang bisa katakan mereka itu juga yang walaupun mereka memiliki keterbatasan ya dan kelemahan, mereka itu juga seharusnya memiliki privilege. Betul. Memahami privilege mereka. Dan kita yang kita bisa katakan kita memiliki anggota tubuh, jangan ada namanya yang memandang rendah. Betul. Jangan ada memandang rendah mereka. Jadi dengan demikian makanya prinsip itu tadi segambar dan serupa dengan Allah itu menyeluruh. Untuk mereka yang memiliki keterbatasan, untuk mereka yang tidak memiliki keterbatasan, kita harus memandang mereka, ini loh ciptaan Allah. Apa bedanya coba? Dia juga diciptakan oleh Allah, kita juga diciptakan oleh Allah. Bisa kita lihat dalam perkembangan zaman sekarang ini, bahkan mereka yang tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap ya, contohnya Nick Fujinich itu, bahkan dia memberikan motivasi kepada orang-orang yang memiliki anggota tubuh lengkap. Iya. Pada saat itu dia menjadi berkat kan. Dia menjadi ya, sesuai dengan misi kita, gabe pasu-pasu, tupur tibion. Dia melakukan hal itu. Jadi permasalahannya kenapa tadi kakak bilang gitu kan? Di era sekarang ini banyak anak-anak muda yang seolah-olah mereka itu kehilangan karakter. Betul. Mereka itu kehilangan cermin. Betul. Ya. Padahal kalau kita perhatikan Allah itu nggak berhenti memberikan pengenalan diri, memberikan cermin untuk mereka berkaca, untuk mereka bertingkah laku kepada mereka. Hanya saja apa? Mereka yang berhenti. Mereka yang stop. Iya. Mereka yang stop. Jadi dengan kata lain ya, mungkin ada, kalau kakak tahu mungkin yang mengatakan begini. Mungkin dia telah jenuh. Seseorang itu memiliki kejenuhan. Tapi Allah itu nggak jenuh gitu. Iya. Terhadap dia. Nah, itu. Kalau Amang sebagai pendeta ada titik jenuh. Kan Amang juga sebagai manusia ya. Pasti ada titik jenuh tidak? Ya. Jadi ya pendeta itu juga manusia. Dan memiliki berbagai masalah ya. Betul. Yang mana itu datangnya dari jemaat, dari kalangan naposo, yang lain sebagainya. Jadi masalah ini yang diceritakan sama kita dan kita coba berbagi. Jadi ya kita
harus berkaca dan bercermin pendeta juga memiliki keterbatasan. Nah, jadi yang jadi perlu kita perlihatkan pada saat ini adalah cara kita dalam menghadapinya. Iya, betul. Amang bisa bilang katakan pendeta itu nggak sempurna. Pendeta itu nggak sempurna. Pendeta itu nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Hanya Allah. Jadi memang ada pada satu titik setiap pendeta atau diri Amang sendiri itu mengalami yang namanya stuck. Nggak bisa ngapa-ngapain, merasa bosan, merasa jenuh, ya pasti ada. Amang mengalami itu suatu ketika pernah mengalami itu. Tapi ya di samping kita mengalami itu, kita harus ingat Tuhan. Harus ingat Tuhan, dan di samping itu juga seharusnya ya kita itu harus memiliki seorang yang profesional ya. Bisa kita katakan apakah itu psikiater, apakah itu konselor, sehingga kita memang betul-betul diarahkan sehingga kita bisa menemukan jawaban sendiri dari kita, bukan dari orang lain. Artinya motivate inner, dari dalam ya, motivasi itu dari dalam. Karena motivasi dari dalam itu kan lebih kuat. Lebih, iya. Jadi memang terkadang itu dia. Jadi karena banyaknya tantangan, rintangan, itu membuat kita terkadang jenuh. Karena ya pikiran kita ini kadang overthinking, memikirkan ini, mikirkan itu, mikirkan itu. Ya, seolah-olah kita paling bisa menguasai semuanya, padahal kita terbatas. Iya. Tapi kalau dari kakak sendiri, menurut kakak gimana sih terkait dengan karakter ini? Karakter ya. Ya. Karakter itu kita harus punya karakter yang kuat, Amang. Yang kuat. Memang, yang kuat dalam artian gimana? Betul. Amang bilang kan tadi kalau ada titik jenuh. Ada titik jenuh di mana kita tuh hampir nyerah nggak sih, Amang? Iya kan? Jadi kalau misalnya kita nggak punya karakter yang kuat, misalkan kita hanya mengeluh, kita tidak tahu yang namanya berserah, kita selalu memikirkan apa yang ada di dalam pikiran kita, yang overthinking tadi, yang mana itu sering banget negatif, ke ranah negatif. Kalau kita punya karakter, kita punya pemikiran yang sehat, pemikiran yang positif, kita punya prinsip, terus kita bisa gitu untuk melewati itu semua gitu. Terlebih kata di dalam ini ya, Roh Kudus, kadang misalkan gini, kita dalam situasi yang jenuh tadi, tiba-tiba situasi di luar kendali kita ya, Mang. Misalkan aku ketemu Amang gitu, Amang lagi melakukan kesalahan atau tidak sengaja lah misalkan, terus tiba-tiba aku mungkin marah, itu kan butuh penguasaan diri juga. Penguasaan diri, kita harus tahu cara menempatkan diri, itu salah satu karakter juga kan, dalam Roh Kudus juga kan, Roh Kudus dalam diri kita ya. dalam penguasaan diri. Jadi menurutku itu perlu cara kita juga untuk memperlakukan orang, cara kita untuk membicarakan atau bergosip itu kan itu perlu gitu. Maksudnya kita tidak memerlukan itu, kita harus tahu mana yang harus dimasukkan dalam diri, yang harus kita kembangkan, dan mana yang harus kita singkirkan dari pikiran kita, toksik kayak gitu. Bukan berarti saya itu nggak punya toksik atau nggak ada yang negatif, enggak. Tapi gimana kita harus terus berkembang, dan itu memang perlu namanya karakter. Oke. Nah, kalau kita namanya kita ini kan sharing nih kan. Menurut kakak lah, perspektif kakak ya. Kalau kita perhatikan generasi muda sekarang ya. Generasi muda sekarang itu kan istilahnya generasi stroberi ya. Yeah. Itu kan seperti stroberi ya. Di luarnya dia menarik, tapi dalamnya itu rapuh. Betul. Ya, artinya diapain sekali, kena sentuh sedikit langsung ya menciut gitu. Gimana kalau kita perlihatkan, apakah ke depannya mereka ini bisa lebih baik atau justru lebih buruk? Kalau menurutku ya, Mang ya. Sebenarnya kan kata generasi stroberi sebenarnya memiliki kreativitas.
memiliki kreativitas. Ya, Oke. tampak menarik tadi ya, Oke. memiliki kreativitas yang lebih daripada generasi sebelum-sebelumnya. Oke. Itu privilege Yes. ya. Tapi rapuh atau menciut tadi ya, Oke. aku nggak mengerti, maksudnya nggak begitu paham apakah ini karena COVID kemarin Oke. jadinya tidak ada yang namanya apa ya, interaksi secara Interaksi, langsung karena oke. kita dibatasi dengan apa, diisolasi, Oke. ya kan, bisa jadi, atau mungkin kurangnya komunikasi Yes. antar satu sama lain, bisa jadi dalam keluarga, dalam pertemanan maupun dalam hal lain gitu. Jadi karakter apa sih yang, apakah mereka bisa ini ya, tadi pertanyaan Amang ya, apakah mereka bisa lebih baik lebih ke baik. depannya atau justru lebih buruk menurut kacamata kakaknya? baik Baik. baik jika Oke. mereka dalam alur yang benar. Menurut kakak nih, Naposo kita sebagai salah satu ya pengumuman atau kategori yang ada dalam gereja kita, Oke. apakah sudah menjadi wadah yang baik? Apakah sudah menjadi wadah yang tepat terhadap pembentukan karakter ini, khususnya bagi Naposo, yang Naposo kita? Menurutku ya, Mang, sudah baik, sudah baik. Karena setiap hari Minggu kan memang ada apa, kumpulan Oke. untuk diskusi lah ya. Untuk diskusi di situ sangat menarik menurutku, sangat menarik. Apalagi kalau misalnya itu komunikasinya atau interaksinya itu sangat baik. Maksudnya semua memberikan masukan, tanggapan dari berbagai kalangan. Ya. Tapi terlepas dari situ, ini jujur atau karena Amang yang bertanya, ini supaya kesannya Naposo KBP Jepara itu, wah ternyata begini. Ini bukan pencitraan ya, Amang harapkan ini nggak pencitraan, ini jawaban jujur. Ya, kalau memang artinya memang ada sesuatu hal ini memang tidak baik, wadahnya tidak baik, ya biar Amang benahi lagi dan kita bentuk bersama-sama gitu. Betul. Ya. Kalau Gimana Pak? kalau menurutku pribadi sudah baik, Amang. Kalau misalnya di luar saya ada atau tidak ada kan nggak tahu. Tapi sejauh ini yang saya pernah datang kayak gitu kan, itu sangat hidup. Komunikasi itu, diskusi itu sangat hidup, ya kan? Itu komunikasinya bagus. Yang kedua interaktif, yang dimana kita kan ada mau melakukan sesuatu lah ya, Nice. ya. Dan itu interaktifnya itu sangat bagus. Oke. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang tidak bisa, kemudian ada yang bersedia untuk menggantikan, kemudian ada yang kalau ada rapat itu bisa kumpul semua gitu kan, dimana mereka tuh saling apa ya, saling ada, saling support. Menurutku Naposo HKBP Jepara bagus. Bagus. Oke, thank you Kak. Kalau yang begitu itu pure ya, Pure. itu honestly ya, itu to be honest ya, jujur ya. Iya, Di samping itu Amang mau tanya gini, menurut kakak nih, betul. Iya. menurut pendapat kakak sendiri, gimana nih langkah-langkah terhadap teman-teman kita yang kita nggak tahu bahwasanya mereka itu mungkin pada saat ini mungkin mengalami yang namanya stres, Betul. mengalami yang namanya putus cinta, mungkin mengalami yang namanya ya dikhianati atau mengalami perselingkuhan. Ya. Dari kakak sendiri, apa yang bisa kakak suarakan supaya setidaknya ya karakter inti dalam diri mereka itu tidak tergelapi, tapi bisa tetap dia bercahaya sehingga dia tidak mudah dibawa ke sana, diombang-ambing gitu. Iya. Ada nggak atau tips dari kakak gitu? Tips dariku ya. Iya. Waduh. Gimana ya? Kalau menurutku ya sharing.
sharing. Tapi Sharing dengan siapa ya? dengan orang yang tepat. Dengan orang yang tepat, dengan sahabat kali bisa, dengan sahabat boleh? Ya mungkin boleh. Oke. Tapi yang menurutku saranku ke orang yang memang memiliki integritas. Integritas ya. Contoh. Contohnya, walaupun dia tidak sedang bersama kita atau mungkin kita punya masalah dengan dia tetap kita percaya bahwa dia tetap mengkeep cerita itu gitu. Karena kita nggak tahu titik terendahnya seseorang itu di mana. Misalkan itu yang dikeluarkan, cerita itu yang disebarkan misalkan, dan itu mempengaruhi psikolog teman kita, misalkan seperti itu. Bisa mungkin besok kita melihat kabar duka, ya. Jadi kita juga harus punya konsekuensi. Misalkan jika kita sudah memberikan informasi, jika sudah bercerita, kita harus punya 50% yang namanya kesiapan untuk dia berbicara ke orang lain. Ya, dimana kita balik lagi, kita tidak boleh mempercayai manusia. Ya. Jadi tapi itu perlu, maksudku itu perlu, sangat perlu. Mempercayai manusia maksudnya bagaimana nih Kak? Mempercayai manusia secara 100% kan tidak diperbolehkan dong. Oh, berarti dia tidak berpengharapan sama manusia Betul, gitu. Oke. betul. Tapi apakah kita perlu sharing? Perlu. Oke. Jika memang tidak kepada teman. Oke. Kalau saya pribadi, maksudnya kalau aku pribadi lebih gampang, lebih mudah kalau bercerita dengan orang yang tidak aku kenal. Lebih gampang. Betul. Ya. Karena apa? Kenapa? Tidak aku kenal gini ya. Tidak aku kenal dan tidak kalanganku kenal. Oke, coba Maksudnya, contohnya gimana? Contohnya gini. Aku kenal orang-orang Jepara. Oke. Aku kenal orang baru. Oke. Yang orang baru ini tidak tahu bagaimana, maksudnya orang-orang yang aku kenal di Jepara. Oke. Jadi menurutku dia nggak cukup tahu, dan aku harap juga dia nggak mau tahu atau dia berusaha tahu. Gitu. Jadi apa yang aku ceritakan mungkin hanya jadi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Oh, gitu. Aku mengharapkan seperti itu gitu. Karena aku jika bercerita seperti itu ya Mang, aku yakin itu tidak mengurangi tidak mengurangi atau membebani dia mungkin ya, karena cuma hanya cerita aja dan tidak merugikan dia juga menurutku. Jadi menurutku lebih gampang untuk cerita ke orang yang tidak dikenal, dan itu mungkin bisa cara kita ke konselor kan. Konselor itu kita tidak mengetahui ya identitas konselor ini Secara dan spesifiknya secara spesifiknya. Dan konselor itu juga tidak mengetahui keluarga kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa, cuma mengetahui secara umumnya saja. Berarti dari sini yang kakak ingin katakan, berarti orang yang tepat ya. Betul. Karena kenapa kakak katakan demikian? Karena sejatinya ya, kalau kita sadari, kita itu sebenarnya tanpa kita sadari, Iya. kita itu udah punya jawaban pada diri kita sendiri. Betul. Iya. Betul. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Kita itu sudah memiliki jawaban yang pada sebenarnya itu kita sudah ada tersedia dalam diri kita. Dan memang ketika kita membutuhkan orang yang tepat, bukan orang yang kamu harus begini. Mungkin ketika kita berjumpa dengan orang-orang demikian, karakter kita itu terbenam. Jawaban kita itu jadi pudar. Tapi ketika kita jumpa dengan orang yang kakak bilang tadi ya, tidak kita kenal dalam artian bukan sahabat ya, dalam artian yang profesional, dia akan mencoba membongkar sebagaimana kita ada dirinya, sebagaimana kita adanya. Betul. Sehingga dia akan membawa kita, dia akan menggiring kita kepada ternyata ini jawabannya, ternyata ini dia obatnya, itu dari dalam dirinya. Oke. Tapi ada juga yang hanya ingin memastikan, Amang. Oke, memastikan gimana? Jadi kayak membutuhkan dukungan. Misalnya kayak gini, dia kan sudah tahu jawabannya ya. Katakanlah ada kabar duka, Terus
eh, kita yang mengalami duka itu maksudnya. Oke. Tapi orang tuh bilangnya yang sabar ya, jangan nangis, kamu kuat kayak gitu ya. Tapi kan gimana sih, masa ya orang pengen nangis masa disuruh nggak nangis kayak gitu dong, kan kesel gitu. Iya aku tahu aku bakal sabar, iya aku tahu aku bakal kuat gitu, tapi ini time untuk aku tuh ya memang lagi jatuh-jatuhnya kayak gitu. Maksudnya eh, kita butuh seseorang yang memberikan pendapatnya itu adalah iya nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa kok kalau kamu sedih gitu ya, ngilutin aja kayak gitu kan. Jadi kita membutuhkan kata-kata seperti itu gitu. Maksudnya bukan hanya penguatan itu tadi ya Bang ya. Oke. Tanpa kita sadari sebenarnya juga, mungkin kita terlalu sibuk mencari di mana orang yang seperti ini. Ya betul. Kita mungkin sibuk akan di mana kita, bahkan mungkin teman-teman yang menyaksikan ini dalam tempat yang berbeda, mungkin di mana kita menjumpai orang seperti ini. Nah, teman-teman semua, mungkin kita bertanya seperti itu karena kita tidak mengetahui. Betul. Tapi kalau kita perhatikan sejak awalnya tadi, kita itu sudah memiliki karakter inti loh, dalam hati kita. Kita sudah memiliki karakter inti, itu karakter dari buah-buah roh itu ya. Iya. Karakter Yesus, karakter roh itu sudah melekat dalam diri kita. Yang mana itu menjadi kabur terkadang oleh karena overthinking, oleh karena kita mendapat pengaruh dari lingkungan. Nah, sejatinya konselor itu yang sejati itu, konselor yang terbaik itu adalah Yesus. Wow. Betul. Setuju nggak? Setuju. Bayangin coba, mungkin sejauh ini kita hanya berdoa, doa kita itu hanya kita harapkan Tuhan yang jawab. Betul. Kita berbicara, Tuhan mendengar. Tapi sekarang itu pengertian doa itu, arah doa itu, jangan hanya itu kita artikan dan hidupi. Coba bikin suatu cara atau suatu situasi, kita yang diam mendengar, Tuhan yang berbicara.